Halo teman-teman, berjumpa lagi nih sama Miss yang paling cantik, imut, pintar, dan cetar. Siapa lagi kalau bukan Miss Kepo? Ayo, kalian bisa belajar bareng lagi nih sama Miss Kepo. Karena hari ini Miss Kepo akan ngasih ilmu yang bermanfaat banget buat teman-teman. Dan kali ini Miss Kepo akan membahas mengenai sesuatu yang paling sering digunakan teman-teman. Apalagi di zaman modern seperti saat ini, banyak banget orang yang nggak bisa hidup tanpa benda yang satu ini. Benda ini biasa digunakan untuk chattingan, browsing, dengerin musik, main game, dan satu lagi nih, buat eksis-eksisan di media sosial. Hayo, siapa yang bisa nebak benda apa ini? Apalagi sih kalau bukan gadget? Nah, teman-teman, pada setuju dong kalau gadget sudah menjadi satu kebutuhan primer kita. Gak ada kan di antara teman-teman yang gak punya gadget, baik itu laptop, MP3 player, tablet PC, dan handphone. Hampir semua aktivitas kita sehari-hari tidak bisa lepas dari gadget. Gadget yang semakin hari semakin canggih memang sangat membantu kita untuk berkomunikasi secara cepat dan tepat. Selain itu, gadget dapat menjadi media hiburan sehingga tidak membuat kita bosan. Nah, teman-teman, kok bisa ya ada gadget? Ini dia yang akan Miss Kepo bahas di episode kali ini. Hayo, ada yang tahu nggak apa gadget yang paling pertama muncul di dunia? Lalu kenapa sih isi SMS hanya bisa mencapai 160 karakter? Dan buat teman-teman yang suka dengerin musik, tahu nggak perbedaan antara headphone dan headset? Pasti pada penasaran kan sama jawabannya? Langsung aja nih, yuk kita cari tahu apa jawabannya. Gadget merupakan salah satu media komunikasi yang paling banyak digunakan orang-orang. Apalagi di era globalisasi seperti saat ini. Jarang sekali ada orang yang tidak memiliki gadget. Pada zaman dulu, orang-orang hanya bisa mendengarkan musik atau berita lewat radio dan televisi. Tapi sekarang, gadget bisa membuat semua orang mendapatkan informasi kapanpun dan dimanapun mereka berada. Ada beberapa jenis gadget yang pastinya tidak asing untuk kita. Dan mungkin teman-teman semua pada punya gadget-gadget ini. Yang pertama adalah laptop. Laptop adalah komputer bergerak yang sangat mudah dibawa kemanapun karena ukurannya yang relatif kecil dan ringan. Laptop sering digunakan oleh kalangan manapun, terutama para mahasiswa. Teman-teman pasti pada punya laptop dong, buat ngerjain tugas, ngerjain skripsi, main game, dan yang lainnya. Kalau Miss Kepo sih, pakai laptop buat nonton K-pop. Gadget jenis kedua adalah tablet PC. Tablet adalah komputer portable lengkap yang seluruhnya berupa layar sentuh datar. Tablet modern pertama di dunia ditemukan oleh Alan Kay dan Xerox Palo Alto. Mereka memimpikan dengan terciptanya tablet akan memudahkan anak-anak untuk mengakses media digital.
Dan jenis gadget selanjutnya nih adalah handphone. Handphone atau HP atau biasa disebut juga dengan telepon seluler atau ponsel adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon saluran tetap. Handphone digunakan untuk menelpon, mengirim pesan berupa SMS, dan ada pula handphone yang dilengkapi dengan fasilitas internet, sehingga kita juga bisa melakukan browsing. Lalu pertanyaannya nih, apa gadget yang paling pertama ditemukan di dunia? Menurut saya sih kayaknya Ericsson ya. Kalau menurut lo apa? Iya, gue juga Ericsson. Ericsson sih yang gede gitu ya, yang dulu. Kategori gadget pertama Telepon. Kalau yang pertama di dunia apa? pager. Pager. Ya, pager. Kategori gadget, Saya nggak tahu. mungkin gadget itu teknologi yang bisa ngebantu manusia paling. Itu sih menurut kami ya. Menurut saya siapa menurut kami nih? Menurut saya sih terus kalau paling pertama gadget, wah itu nggak tahu sih. Kalau belum pernah tahu juga, berita-berita juga nggak ada kan yang gadget pertama kali ditemuin apa, bla 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 gitulah. Cuma itu. Gadget pertama di dunia adalah telepon seluler atau ponsel. Penemunya adalah seorang pria jenius bernama Nathan Stubblefield. Dialah yang pertama kali menemukan telepon nirkabel yang berukuran kecil sehingga bisa disimpan di saku dan dapat menghubungi hampir kemana saja di dunia ini. Nathan Stubblefield sebenarnya hanyalah seorang petani melon yang sangat menyukai iptek. Dia bahkan telah menemukan radio sebelum Nikola Tesla dan Guglielmo Marconi, penemu radio transmisi di dunia. Pada tahun 1902, Stubblefield membuat jaringan telekomunikasi di kampung halamannya, yaitu Murray, Kentucky. Dia membangun 120 kaki tiang di kebun, yang dapat mentransfer percakapan dari satu telepon ke telepon lainnya dengan menggunakan medan magnet. Ia kemudian mendemonstrasikan temuannya di alun-alun kota dan ia pun mendapat hak paten atas telepon nirkabel yang ia ciptakan. Sayangnya, penemuannya saat itu tidak banyak diminati orang-orang di masa hidupnya. Nathan Stubblefield meninggal dengan keadaan miskin pada tahun 1928. Namun, sekarang ia telah diakui sebagai Father of the Modern Mobile Phone karena telah menemukan gadget pertama di dunia. Halo teman-teman, balik lagi nih sama Miss Kepo. Sekarang, Miss Kepo akan membahas kenapa sih isi SMS hanya mencapai 160 karakter saja. Sebelum Miss Kepo jawab,
Kita dengerin dulu ya pendapat beberapa teman kita. Ya, karena SMS kan singkatannya udah termasuk short message. Jadi mungkin 160 buat menyingkat juga kali ya, biar padat. Kenapa ya? Lu tau gak sih? Lu? Berbayar karena berbayar. Nah, ini apa sih kalau misalnya, nah iya disuruhnya telepon. Ini suruhnya nelpon. Batas gitu ya. Karena kalau nulis SMS kepanjangan, ya lu kira mau nulis cerpen. Nanti namanya jadi long message dong. Telepon genggam merupakan salah satu media komunikasi canggih yang sangat membantu proses komunikasi kita. Terutama jika kita ingin berkomunikasi dengan orang yang jaraknya jauh, telepon genggam sendiri telah menggantikan peran surat atau kartu pos yang dulu merupakan media komunikasi jarak jauh yang paling efektif. Dengan menggunakan telepon genggam, kita tinggal mengetik pesan teks SMS atau short message service dan mengirimkannya ke nomor tujuan. Namun, pesan yang bisa kita kirim hanya sebanyak 160 karakter saja. Kenapa ya? Ternyata hal ini bukan disebabkan karena keterbatasan teknologi. Masalah ini berawal dari seorang pengembang telekomunikasi asal Jerman bernama Friedhelm Hilbrand. Pada tahun 1986, Friedhelm Hilbrand merupakan pimpinan Non-Voice Services Committee of the Global System for Mobile Communications. 1 tahun sebelumnya, pada tahun 1985, ia duduk di ruang kerja rumahnya dan terus berbicara tanpa henti. Sementara itu, juru tulisnya diminta mengetik apa yang diucapkannya. Setelah itu, Hilbrand menghitung huruf, angka, spasi, dan tanda baca di setiap halaman yang diketik oleh juru tulisnya itu. Ternyata, Hilbrand menemukan bahwa hampir setiap pembicaraannya terdiri dari 1 atau 2 baris, atau sekitar 160 karakter. Ia melalui observasi tersebut secara terus-menerus dan menemukan bahwa dirinya selalu menggunakan sekitar 160 karakter. Dari situlah, ide mengenai pembatasan jumlah karakter dalam satu pesan SMS muncul. Dan akhirnya, saat ia menjabat sebagai pimpinan, Hilbrand menetapkan batasan 160 karakter sebagai standar untuk semua perangkat GSM atau ponsel dimanapun. Wah, ternyata ini alasan kenapa kita hanya bisa menggunakan 160 karakter saja saat mengirim pesan SMS. Dulu Miss Kepo suka singkat-singkatin pesan yang mau dikirim. Tentu saja agar Miss Kepo bisa menyampaikan informasi selengkap-lengkapnya meskipun dibatasi 160 karakter saja. Nah, teman-teman, ternyata pembatasan 160 karakter itu sudah tidak menjadi masalah lagi sekarang.
Di zaman modern seperti saat ini, pengiriman SMS tidak sesulit dulu. Sekarang, kita bisa mengirim SMS yang sangat panjang tanpa batasan jumlah karakter. Selain itu, sudah banyak aplikasi chatting yang lebih sering digunakan daripada SMS. Seperti aplikasi BlackBerry Messenger atau BBM, aplikasi Line, WhatsApp, WeChat, serta yang lainnya. Penambahan fitur-fitur tertentu seperti kita bisa mengirim emoticon dan stiker lucu pun membuat kita lebih memilih menggunakan aplikasi tersebut daripada SMS. Jadi, pembatasan SMS maksimal 160 karakter tidak lagi menjadi sebuah masalah. Balik lagi nih di InFact, Information and Fact. Tetap sama Miss Kepo tentunya. Masih soal gadget nih teman-teman. Tapi sekarang Miss Kepo akan ngebahas salah satu fasilitas pelengkap gadget, yaitu headset atau headphone. Siapa di sini yang tahu apa sih bedanya headset atau headphone? Bukannya sama aja ya? Sama-sama digunakan untuk dengerin musik. Coba kita dengerin pendapat teman-teman kita dulu yuk. Bedanya headset sama headphone. Headset itu kecil. Apanya kecil? Ya kecil ininya. Kalau headphone itu yang gede, yang biasa orang gini-gini itu. Headset kayaknya yang kecil ya. Kalau headphone yang gede. Bedanya sih paling cuma dari sebutannya aja kali ya. Makanya kan kalau dari fungsi kan sama kan. Jadi menurut kami sih nggak ada bedanya. Headset atau headphone memang sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan orang. Perangkat tersebut sudah terlalu familiar karena kita sendiri sering memakainya. Sebenarnya, baik headset maupun headphone merupakan perangkat dengan fungsi yang sama, yaitu untuk mendengarkan musik dari perangkat gadget handphone dan MP3 player. Hanya saja, yang membedakannya adalah jenis dan kelebihannya. Langsung aja nih, Miss Kepo bakal jelasin apa aja sih perbedaannya. Check it out! Yang pertama adalah tentang headset. Headset merupakan perangkat audio di mana dua device digabung menjadi satu, yakni perangkat input berupa mikrofon dan perangkat output berupa speaker. Sebagian besar headset dibentuk hampir menutupi telinga pemakainya dan terdapat sebuah mikrofon kecil untuk menginput suara dari si pemakai. Kebanyakan orang menggunakan headset untuk dipasangkan dengan PC ketimbang perangkat mobile. Mereka menggunakannya untuk video chat, video call, conference, Skype, dan lain-lain. Umumnya, headset digunakan untuk melakukan obrolan bersama dengan orang lain. Selanjutnya adalah headphone. Headphone tidak jauh berbeda dengan headset. Dari segi desain pun tidak banyak perbedaan.
Hanya saja, headphone tidak memiliki perangkat input atau mikrofon. Tidak adanya mikrofon ini menjadi satu-satunya pembeda antara headphone dan headset. Headphone hanya berfungsi untuk mendengarkan suara saja. Itulah sebabnya headphone lebih sering dipasangkan dengan perangkat mobile seperti handphone, smartphone, tablet, bahkan MP3 atau MP4 player. Di kalangan anak muda pun, tren menggunakan headphone cukup populer. Desain headphone kini hadir bermacam-macam, membuat mereka bisa memilih desain mana yang mereka sukai. Dan banyak juga yang menggunakan headphone hanya untuk gaya-gayaan atau menunjukkan style-style tersendiri. Nah, selain headset dan headphone, ada lagi nih perangkat yang masih masuk ke dalam kategori keluarga besar mereka. Yang pertama ada earphone. Earphone sendiri memiliki fungsi yang sama persis seperti headphone. Hanya saja, earphone memiliki bentuk yang lebih kecil sehingga mudah dibawa kemana saja. Earphone juga menjadi salah satu perangkat pelengkap di setiap pembelian handphone. Penggunaannya pun mudah. Cukup dimasukkan ke dalam telinga bagian luar, sehingga perangkat ini bisa digunakan sambil tiduran tanpa mengganggu kenyamanan. Yang kedua adalah hands-free. Hands-free adalah earphone dengan tambahan beberapa alat tertentu, seperti mikrofon dan tombol fungsi. Dari segi desain, hands-free lebih mirip earphone. Hands-free biasanya memiliki satu unit mikrofon dan beberapa tombol fungsi yang terintegrasi menjadi satu. Tombol fungsi ini biasanya digunakan untuk menerima atau menolak panggilan, memainkan atau menghentikan pemutar musik, dan beberapa tipe tertentu menyediakan tombol audio seperti play, pause, next, previews, and stop. Sedangkan dari segi koneksi, perangkat ini kebanyakan menggunakan kabel dan Bluetooth. Nah, ini dia penjelasan Miss Kepo tentang perbedaan headphone dan headset. Teman-teman jadi tahu dong jenis mana yang selama ini teman-teman gunakan. Tidak terasa ya, sudah 30 menit nih Miss Kepo temenin teman-teman semua. Miss Kepo udah bagian informasi serta fakta-fakta yang semoga aja bermanfaat untuk kalian semua. Jadi, Miss Kepo pamit dulu ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!